saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita pada hari ini, sebelum kita mengawali hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus akan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Biarlah Tuhan tetap mengajari kami untuk mampu memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Untuk itu, sebelum kami mengawali hari ini, kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat di video orang-orang yang sedang mendulang emas, di mana mereka harus sabar, memisahkan tanah, pasir, dan lain-lain dengan air bersih untuk mendapatkan emas. Demikian halnya firman Tuhan kita kali ini. Rasul Petrus sadar betul bahwa ada begitu banyak tantangan dan penderitaan yang sedang dialami orang-orang Kristen, baik dari segi kebijakan pemerintah dan sikap dan tindakan orang-orang Yahudi kepada mereka, dan tradisi budaya yang tidak baik seperti membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa cara hidup demikian adalah cara hidup orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk itu, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadikannya sebagai teladan hidup, sebab dengan percaya kepada Yesus bahwa kita sudah menerima jaminan pengharapan yang kekal. Tanda kita sudah menerimanya, maka kita dipanggil untuk kembali kepada tujuan Allah agar manusia saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani, dan mau melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga ada kerinduan tetap bersekutu bersama Tuhan. Saudaraku, gambaran Allah yang sudah rusak sudah dipulihkan melalui pengorbanan Kristus. Tindakan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, merupakan gambaran anak-anak yang belum dewasa. Mereka hanya berusaha memenuhi ego mereka, ambisi, keinginan duniawi mereka. Dengan kata lain, memenuhi naluri manusia yang berdosa, dan tanda kita belum mengenal Tuhan. Namun kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Kristus sebagai Tuhan, adalah anak-anak Tuhan yang telah dewasa, di mana tujuan hidup kita bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam dunia dengan tetap melakukan perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang-orang percaya yang lagi menderita oleh karena kebijakan pemerintah, sikap dan tindakan ataupun perbuatan orang-orang yang tidak percaya kepada orang Kristen. Meskipun demikian, diharapkan agar orang-orang Kristen tetap saling mengasihi, menolong, menguatkan, dan tetap memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, Petrus mengingatkan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa yang dikatakan Petrus bukan hanya sebuah perkataan, sebab berdasarkan catatan bapak-bapak gereja mengatakan bahwa Petrus memilih tetap setia kepada Yesus dengan rela mati martir dengan disalibkan. Artinya, dari tantangan kehidupan orang percaya, maka iman kita teruji. Apakah kita setia dan tetap memperlihatkan kemurnian iman kita seperti orang yang mendulang emas. Untuk menghasilkan emas yang murni, maka dia harus dibersihkan, dipisahkan. Kita juga demikian. Setiap hari hendaknya hidup kita tetap dipelibaharui Tuhan Yesus. Tetap memikirkan, melakukan hal-hal yang baik yang boleh kita berikan dan lakukan,
agar kemuliaan Tuhan tampak lewat kehidupan kita, dan kita tetap dilayakkan untuk menerima kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kami dan memberikan kekuatan, semangat, pengharapan bagi kami untuk tetap percaya kepada Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan tetap memimpin kami untuk tetap melakukan yang terbaik. Dan juga kami percaya Bapa bahwa Tuhan tetap memelihara dan melindungi kami. Demikian juga Bapa buat anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka sekalian dimanapun pada hari ini. Dalam segala aktivitasnya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan mereka jika mereka pada saat ini lemah oleh karena situasi kondisi mereka. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap pimpin kami. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang ada di gereja Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Biarlah mereka tetap bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk melayani di jemaat GBKP Bogor dan juga Sukabumi ini Bapa, agar mereka juga tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang kehendaki Tuhan. Biarkanlah persekutuan mereka juga Tuhan memberkati, sehingga apa yang mereka lakukan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Bapa buat pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Berikan mereka tetap semangat dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Secara khusus buat pendeta yang melayani di GBKP Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi, Tuhan memberkati mereka dan juga menyertai mereka dalam setiap pelayanan, begitu juga keluarganya Tuhan. Bapak jemaat Tuhan juga yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh Tuhan pakai untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja dan mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, sehingga kehadiran gereja ini Bapa menjadi sukacita, terang Kristus tetap termulia. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat setiap rencana-rencana gereja yang akan mereka lakukan juga, Tuhan tetap menyertai. Biarlah itu semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, ada begitu banyak sebenarnya yang mau kami sampaikan dalam doa kami ini, namun kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih mampu memberikan apa yang kami harapkan, dan Tuhan mengenal kami. Untuk itu kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.